hasil. Pak, waktu diskusi di CNN, Bapak pernah dilontarkan bahwasanya ini ada kaitannya dengan prosedur dan kawan-kawan. Kira-kira Bapak ada kaitannya nggak? Tidak ada kaitannya, tapi satu frekuensi. Oh, satu jalur ya? Ya, karena teman-teman yang dipelopori Pak Roy Suryo itu juga berjuang demi keadilan tuh. Ya. Pak, Pak Subhan harus saya jelas sedikit. Bapak dari mana? Saya daerah Cideng Berita. Hah? Daerah Cideng Berita 1. Ini rekan saya semua ini kanan kiri. Cuma saya baru sekali ini ketemu Bapak. Pak, kembali ke masalah tadi Pak, yang masalah undang-undang diubah oleh siapa? Oleh KPU itu. Keberatan Bapak itu dalam undang perubahan itu secara Sebentar. Halo. Halo. Di lantai 2. Lantai 2 ya. Oke, iya. Lanjut. Ya. menurut Bapak masalah perubahan undang-undang itu Pak? Oh ya, Ibu Inalim. Ibu Inalim. Iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Gitu ya. Tolong sampaikan ya dalam forum ini ya. Oke. Saya belajar Pak, kasih Pak Subhan. Oke. Saya terus Pak ya. Ya. Oke, Pak. Ini silakan. Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya. Hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu ya. Oke. Mas, seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu ya. Tapi yang saya inginkan prinsipalnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu ya. Oke? Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Belum ya? Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditanggapinya seperti apa dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah itu aja. Nah saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Cukup ya? Oke ya. Pak bilang namanya Pak. Saya Dr. Halim Darmawan. Ya. Sebagai apa? Sebagai mediator ya, mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Oke, ya sama-sama, Pak. Sama ya, Pak. Iya. Pak, saya buka ya, Pak ya. Memuaskan hasil mediasi sejauh ini? Gini, kalau memuaskan ya memang nggak puas karena prinsipal tidak hadir. Tergugat 1 dan tergugat 2 tidak hadir. Diperjelas Pak, tergugat 1 itu
Gibran Raka Buming Raka. Dan tergugat 2 KPU, komisioner KPU. komisioner KPU Iya. tidak hadir dua-duanya. Iya. Oke, apalagi? Ya, jadi Tapi ini ketidakhadiran para prinsipal tergugat tadi, saya minta diterapkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa prinsipal wajib hadir, gitu. wajib hadir. Berarti kalau tidak hadir dianggap Ya nanti, karena nanti mediator yang menyimpulkan gitu. deh. menimbulkan Ya. bahwa mungkin mereka tidak hadir itu berarti mereka tidak menghargai proses ini gitu ya. Tapi dalam Perma itu dikategorikan boleh tidak hadir ada 4. Salah satunya ada 4 itu, 1 sakit Ya. dalam kondisi pengampuan, berada di luar negeri, dan terakhir tugas negara atau profesi yang tidak dapat ditinggali. Mungkin yang nomor 4 itu yang akan dipakai ya. Itu kita lihat nanti. Kalau nomor 4 yang dipakai, saya minta ada surat juga dari presiden, karena wakil presiden itu pasif, kewenangannya belum bisa dipakai. Oke, Itu. jadi harusnya dapat surat dari Pak Kalau Presiden dia Prabowo. alasan tugas negara, karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke, dia ngapain hari itu gitu ya. Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh ya. Oke Pak, Oke, siap. Jadi ini Itu. minggu depan masih sidang mediasi lagi Pak? masih sidang mediasi menyampaikan proposal Menyampaikan proposal damai. proposal damai ya Pak? Ya, oke. Oke lah Pak, Oke. semoga Bapak tetap berjuang Nah, terus, tabahlah meskipun tidak Gini, pernah datang ya. melalui sampean, saya pengen mengundang Ibu Inalim. Yang kelihatan kan fasih banget itu. Kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Wapres kita Pak Gibran dan Ketua KPK di KPU itu dimediasi karena tidak hadir pada hari ini ya. Tentu itu adalah keputusan pada sidang hari ini. Nah teman-teman, pada sidang hari ini tergugat mereka karena tidak hadir dan semakin diperberat lagi hukuman mereka, dan sudah ada tanda-tanda bahwa Bapak Wapres kita akan segera dimasukkan. Nah, di situ dilangsungkan karena seakan-akan mereka mengabaikan aturan yang sudah diberikan, padahal sudah tentu ada hal-hal yang sudah diberikan kepada mereka, aturan bahwa pada hari ini harus datang di sidang. Namun mereka sudah mengira bahwa hari ini adalah hari terakhir, ternyata mereka tidak hadir sama sekali, dan dua-duanya mereka tidak hadir, mereka hanya memutuskan pengacara mereka. Nah, sehingga Sopan di situ memberikan pernyataan tegas di situ, dan akhirnya mereka akan dikenakan hukuman berat di situ. Nah, sintik kita akan bacakan beberapa komentar dari teman-teman tanggapan mereka dalam menyikapi video ini. Menurut Tarmish Morjono ini, kalau sampai minggu depan tergugat 1 atau 2 tidak datang, putuskan saja vonisnya biar cepat selesai. Jangan diulur supaya molor. Gibran dan KPU kerjasama yang brutal ya, ibaratnya sengaja saja mereka tidak datang, padahal kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sengaja untuk melakukan tersebut. Kenapa mereka takut? Misalnya kalau memang benar hal tersebut, ya harusnya datang di persidangan. Namun mereka berdua sama-sama tidak datang. Ya, hal itu membuat geram ya, karena pada sidang itu ya otomatis harus ada penggugat dan yang digugat ya, ibaratnya mereka harus datang memberikan sanksi pada diri sendiri, tapi tidak ada sama sekali ya. Inilah yang menjadi membuat para hakim marah di situ, seakan-akan mereka mengabaikan informasi yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka mengabaikan hal-hal tersebut. Nah, Cemen nggak berani datang ya, ketahuan bersalah. Jangan keluarnya Gibran lewat turun atau dinempalkan rakyat. Tergugat 1 sama tergugat 2 nggak berani hadir dalam mediasi. Dia malu sendiri dan tahu diri karena memang tidak punya ijazah. Jalan satu-satunya lebih baik mengundurkan diri, mungkin ini lebih terhormat ya. Karena sudah 2 kali tidak hadir ya, ibaratnya bisa dianggap mereka ini memang benar-benar bersalah ya. Karena pada dasarnya kalau memang benar-benar kalian punya bukti yang jelas ya, harusnya membela diri, harusnya datang. Namun ini udah kedua kalinya di mediasi namun tidak pernah datang di situ. Nah,
Selanjutnya Gibran dan KPU tamat, ya iyalah karena memang mereka tidak datang sama sekali. Gibran telat mikir, lulusan gak jelas, tunjukkan ijazahnya wapres, tidak berpendidikan, menyedihkan, harusnya tahu diri, mundur, tidak mampu, Fufafa harus dimasukkan. KPU Gibran, Jokowi nempalkannya. Karena pada dasarnya mereka tidak pernah memberikan penjelasan yang bukti, padahal Supan sudah berani atau sudah merelakan waktunya untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu palsu dan belum tamatan SMA ya. Namun KPU pada waktu itu memberikan pembelaan kepada Bapak Gibran sehingga dia juga ikut terlibat di situ. Ternyata mereka bekerja sama. Nah, akhirnya mereka sama-sama tidak hadir dalam 2 kali persidangan. Itu membuat para hakim geram karena seakan-akan mereka mengabaikan atau tidak pernah menghargai gitu ya. Sudah diberi waktu tapi tidak pernah datang ya. Mungkin dalam ketiga kalinya nanti bisa saja dimasukkan asli dan benar-benar dan akan lansorkan gitu, dan mungkin KPU ini akan segera dipecat gitu. Ijazah diumbar persis pakai bertahun-tahun, untuk masih awal terbongkar ya. Mungkin kalau tidak ada orang yang memberitahukan seperti begini ya, tidak akan pernah kita tahu ternyata ijazahnya itu asli atau palsu. Dari sini ketahuan mana yang benar dan mana yang salah ya. Itulah karena memang pada dasarnya mereka takut, karena memang tidak ada bukti dari mereka atau pembelaan diri. Karena memang sudah ada bukti-bukti yang jelas ya, mereka tidak bisa lagi mengelak untuk memberikan bukti lagi atau berbohong gitu. Rakyat minta kepada hakim jaksa apabila tergugat 1 tergugat 2 tidak hadir atau datang, segera putuskan biar tidak ada polemik di masyarakat. Pokoknya jangan diulur-ulur ya. Harus juga diberikan kelonggaran ya sementara sebagai bukti bahwa memang benar-benar sudah dilaksanakan, biar nanti pada saat sidang yang ketiga sudah tidak bisa lagi dielakkan mereka karena memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Tentu kita juga harus mempunyai aturan ya, harus diberlakukan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di situ. Nah, selanjutnya orang gak berani datang karena takut tidak bisa membuktikan tuntunan pengugat. Tolong Pak Hakim gunakan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, karena 2 kali ya di situ. Disuruh ke pasar atau nemui anak SD pasti hadir. Disuruh temui mahasiswa atau pengadilan mungkin gak hadir. Ya iyalah, kita tidak tahu ya. Hukum Indonesia sudah jelas bagaimana pengurus kasus ijazah tidak bisa bagaikan guru besar lain. Gak kunjungan ke pasar jauh pun hadir, walapran. Ketua KPU itu sudah diatur oleh Jokowi supaya anaknya jadi wapres dan Joko berlindung ya. Ibaratnya karena sudah 2 periode ya, harus jadi ada pelindungnya ya. Ibaratnya karena anaknya sudah jadi wapres ya, bisa jadi pelindung lah di situ. Selanjutnya, ini hanya akal-akalan saja untuk mengulur-ngulur waktu. Ini merupakan suatu pelecehan pengadilan ya. Karena masih belum juga ada waktu ya, dimediasi terus ya. Padahal ini sudah sidang yang kedua di situ. Dia takut nggak bakal bisa jawab. Lebih baik nggak datang, berarti lanjut terus ke pengadilan biar ketemu kebenarannya. Memang ada berani melawan geng Solo? Kayaknya tidak ada deh. Kalau para penjabat kecuali rakyat. Oke, ya memang betul. Kalau rakyat bertindak ya otomatis pasti tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena rakyat ya, masyarakat Indonesia ini banyak sekali ya, bukan cuma 1-2 orang saja gitu. Putuskan saja kalau tergugat 1 nggak datang berarti memang tidak punya ijazah. Kalau gunting pita pasti hadir. Yakin minggu depan juga tidak berani hadir itu tergugat 1 dan 2 karena mereka berdua itu memang ada kong keling kong. Segera masukkan si Gibran, Adili, Joko, Tuwe serta termunya atau pembela Jokowi, bahaya mereka akan melakukan kudeta. Maju terus Pak Subhan, pala tegakkan kebenaran, hancurkan kemungkaran, doa rakyat anti kebohongan. Semoga Bapak doa itu ya. Sudah terbukti sejak awal KPU itu kerjanya amit-amit amburadul. Perlu dibubarkan itu, KPU dibentuk badan baru rekrut tenaga berijazah nyata dan berakal biar nggak seperti ini. Betul. Nah teman-teman coba berikan tanggapan di kolom komentar dalam video ini. Tentu teman-teman bisa menyikapi dan coba berikan tanggapan di kolom komentar.